Doa untuk kesatuan umat Kristen. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau, ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan di antara umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan pandanglah kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kamu, Bethlehem, bukanlah yang terkecil. Meskipun kecil dan menderita, kami tidak kekurangan apa-apa. Dari kota kecil dan rendah Bethlehem, Tuhan Putra Allah masuk ke dunia. Dari rahim seorang gadis desa yang sederhana, Ia mengambil daging manusia dan memilih untuk menjalani kemanusiaannya dalam ketidakpastian dan kesederhanaan. Dia menjadi biji-bijian di ladang, ragi dalam adonan, dan seberkas cahaya kecil bagi mata kita. Dan cahaya itu telah memenuhi bumi. Dari Efrata yang tak dikenal telah datang seorang penguasa, gembala, dan penjaga jiwa kita. Dan meskipun dia adalah gembala kita, dia menjadi anak domba yang menanggung dosa dunia agar kita bisa disembuhkan. Meskipun tidak terlalu penting di antara klan-klan besar Yehuda, Bethlehem menjadi besar karena kelahiran gembala semua gembala, raja segala raja. Bethlehem, sebuah nama yang berarti rumah roti, dapat menjadi metafora bagi gereja yang membawa roti kehidupan ke dunia. Gereja Bethlehem hari ini terus menjadi tempat di mana yang lemah, yang tidak berdaya, dan yang kecil diterima, karena di dalam dirinya masing-masing memiliki tempat. Pengumpulan biji-bijian ini menjadi panen. Ragi bersatu menjadi kekuatan yang kuat. Sinar terkonsentrasi menjadi cahaya penuntun. Di tengah gejolak politik, budaya keserakahan yang tumbuh, dan penyalahgunaan kekuasaan di dunia ini, orang Kristen seperti orang lain di Timur Tengah menderita penganiayaan dan mengalami rasa marginalisasi, hidup dalam ketakutan akan kekerasan dan ketidakadilan. Namun mereka tidak takut karena gembala berjalan bersama mereka, mengumpulkan mereka menjadi satu dan menjadikan mereka sebagai tanda kehadirannya yang penuh kasih. Bersatu, mereka adalah ragi yang meragi secara sempurna. Di dalam Kristus,
mereka menemukan model kerendahan hati, dan dari dia mereka mendengar panggilan untuk mengatasi perpecahan dan untuk bersatu dalam satu kawanan. Meskipun mereka sedikit dalam penderitaan mereka, mereka mengikuti jejak anak domba yang menderita demi keselamatan dunia. Meskipun sedikit, mereka tetap memiliki harapan bahwa mereka tidak kekurangan apa-apa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gembala yang baik, seluruh kawanan memohon kehadiran Roh Kudus-Mu. Ampunilah kami yang lamban dalam mengejar kehendak-Mu. Beri kami gembala yang bijaksana menurut kehendak-Mu sendiri, yang mengakui dosa perpecahan dan yang akan memimpin gereja-gereja dengan kebenaran dan kekudusan kepada kesatuan di dalam Engkau. Kami mohon Engkau mendengarkan doa-doa kami, ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.